Masuk mas, kamu. Aman, silakan duduk. Mas Aska, sebelumnya salam kenal. Kabarnya gimana hari ini? Baik. Kita coba bisa dari kita. Bukan IPA ya? Iya. IPA itu biologi, fisikanya ada. Terus ini materi apa? Biologi. Berarti aman ya jadi biologi ini. Cuma ngobrol kok hari ini, jadi santai aja. Terus berarti ini pulangnya jam 3. Iya. Di antara pulang naik sepeda. Iya. Di antara orang tua. Iya. Orang tua longgar bisa ngantar. Punya adik kakak? Kakak. Iya. Kakaknya. Umur Pokoknya SMA kelas 1. kelas 1. Nah yang untuk sendiri mau diantar ya? Naik motor. Untuk sendiri berarti bisa antar kamu itu orang tua. Laki-laki. Iya. Punya adik? Enggak. Dua saudara itu ya? Kakak sama kamu. Iya. Kelas 1 SMA berarti umurnya gangnya berapa itu? Kamu kelas 7? 16. 16. Kakakmu 16 kan? Iya. Kamu 13, jadi 3 tahun ya? Iya. Kalau cowok sama cowok harus sih pastinya aku ya. Nggak terlalu sering bertemu karena mainannya sama ya? Apa mainnya di sini? Biasanya sih main game Game Mobile Legends? enggak Free Fire? Roblox. Roblox? Iya. Roblox yang rame apa ini akhirnya ini? Roblox sih itu udah lama sih enggak main. Ketayangan yang itu mancing terus sama bakso Malang tuh. Iya. Terus yang rame apa ini? Ini kayaknya Grow Garden. Grow Garden? Itu gimana gameplaynya? Apa namanya, nanam gitu. Dia tuh Mirip anu, kamu tahu game lama Harvest Moon itu? apa? Mirip gitu, bisa dijual bagiannya, Bisa. jadi koin itu. Oh, ya keren sih. Sebelumnya sama pernah nggak anu di ruang BK? Enggak. Belum pernah, ini pertama kali. Iya. Lah dari pemahaman sama BK itu apa itu ada pandangan nggak? Nggak ada ya? Jadi tak jelaskan dikit ya, BK itu kan bimbingan dan konseling. Kalau di sini ada Bu Wiwi dan Pak penanggung jawab kan Pak Febri ya kalau Iya. Nah di BK ini sebenarnya nggak hanya selalu ngurusin masalah. Kan kamu lihatnya mungkin kayak polisi gitu, Iya. semua enggak sebenarnya itu cuma apa ya bagian kecil ya. Bagian umumnya misal kamu hari ini datang ke sini, kamu itu sebagai konseli. Nah saya kan konselor. Nah nanti sama nanti bisa nyampein apapun cerita dari mungkin ada masalah pribadi, mungkin masalah beradaptasi di lingkungan, mau masalah pertemanan, bahkan masalah percintaan, masalah belajar, itu bisa dibahas, disampaikan di pas konseling sama guru BK. Nah, guru BK nanti sebagai konselor itu nanti bantu kamu sebagai fasilitator, nanti kita bahas solusinya gimana yang enak bagi kamu. Ada gambarnya di sini. Jadi apapun masalah, nggak selalu betul, nggak selalu nama-nama. Nah kemarin kan saya kan pernah nyebar kuesioner itu kan. Nah terus kan ada kamu ngisi kebutuhan itu seharusnya ada masalah yang untuk menjalin itu masalah-masalah anak itu sekarang apa sih? Nah bapak itu juga tertarik bahas masalah yang ingin kamu sampaikan di sana. Masih ingat nggak? Kayak gitu ya dari BK gambarannya siapa ya? Terus di BK, karena kan di ruangan ini hanya jawab sampean kan saya. Jadi apapun yang sampean sampaikan, itu yang tahu hanya saya sama sampean. Jadi diharapkan saran nanti cukup sampaikan dengan saya, nggak perlu disampaikan ke teman-teman yang lain. Biar tetap yang mengerti cuma kita berdua, gitu oke? Jam berapa lagi? Kurang lebih setengah 2 ya tadi ya. Iya.
Jadi ada waktu sampai kamu biasanya doanya jam berapa? Saya sih doanya sih pas mau pulang. Mau pulang? Nggak sampai setengah 3 ya? Di jam 2. Ya dekat-dekat. Jadi sekitar waktu ya 35 menit nanti saat ini mulai sekarang bisa digunakan dimaksimalkan untuk cegah. Jadi apapun yang bisa kamu sampaikan, ceritakan ke saya dan Pak. Yang pertama kan kemarin kalau sama lupa kan ada ini yang ingin sharing ke saya. Secara refleks suka ngomong apa nadanya tinggi, masih nggak? Gimana? Masih nggak cerita? Ada. Kalau aku boleh tahu ya, itu dari rumah juga sebegitu bagaimana kebiasaannya? Ya kadang di rumah gitu kalau misal lagi mengerjain suatu hal yang susah gitu, tapi disuruh orang tua buat ngelakuin hal yang lain. Oh, kamu misalkan fokus satu hal yang susah terus disuruh melakukan yang lain. Iya. Sejak kapan itu? Kalau kamu sadari itu kebiasaan itu? Sih kayaknya kapan? Kelas 6 sih. Kelas 6 SD. Kelas 6 apa kelas 5? Itu kamu udah sadar? Hmm. Bagus ya, usia segitu sudah bisa sadar, itu keren. Bisa mengetahui kekurangan, kelebihan, misalkan kan itu kan harus perlu pemahaman pengenalan diri yang lebih ya. Ini udah segitu kamu paham itu udah bagus banget ya benar. Jadi ketika kamu fokus sesuatu yang susah terus disuruh hal lain, misalnya apa biasanya? Misal lagi ngerjain PR gitu, yang susah banget. Iya. Lagi mikir terus pas di tengah-tengah mikir tiba-tiba disuruh ambil Gojek atau ngapain gitu. Secara refleks lah maksudnya. Kalau di sini secara refleks juga keluar nggak ketika nonton? Di sini enggak. Enggak, sama sekali. Cuma di rumah aja. Kalau di rumah sendiri pemicunya selain itu ada hal lain? Enggak ada sih. Enggak ada ya. Kalau kamu di rumah gimana aktivitasnya misalnya? Sih biasanya cuma olahraga, terus sisanya ya kayak biasa aja, makan, mandi. Makan mandi. Kalau orang tua kerjanya? Kalau sih ibu kuliah. Kuliah? Terus orang tua wira swasta. Ayah? Kerjanya apa sih? Oh iya, jualan. Berarti jualannya itu keluar rumah atau masih di rumah juga? Iya. Tapi jadi ya repot gitu ya di rumah. Ibu kuliah? Iya. Kuliah ngambil apa ibu? Psikologi. Psikologi S2? S1. S1 di mana? Di sini. Unipma. Oh kalau kuliah di sini, Kampusnya? kampusnya ya. Lupa sih namanya. S1. Berarti ibumu di rumah juga mengerjakan tugas gitu juga. Biasanya kalau ngobrolnya dengan orang tua kapan? Biasanya sih pas dijemput. Pas dijemput pulang itu. Terus habis di rumah ayah kerja sampai jam? Biasanya sih ini tuh orang tua saya tuh cerai. Jadi itu yang ayah kandung saya itu ada di Depok. Nah itu kerjanya dia wira swasta jualan. Terus ibu kandung saya di sini. Nah ya saya itu kerja kantoran. Wah ternyata cerai. Berarti itu sudah lama? Enggak, Sudah lama. udah dari TK. TK. Sebelumnya berarti kamu tinggalnya di mana? Di Madiun apa? Di Madiun. Di Madiun. Lahirnya di Madiun juga? Lahirnya di Batam. Di Batam. Ibu asli mana ibu? Ibu asli di sini, Asli Madiun. Kalau ayah kan dulu? Bandung. Orang Bandung. Iya. Oh, menikah, lahir kamu 2 anak, mas kamu sama kamu, terus kemudian cerai, ibu nikah lagi. Iya. Ketemu ayah sambung ini asli mana?
Madiun. Belum tahu sih kalau kayaknya Madiun sih. Orang Madiun ya. Soalnya Jakarta nggak ada dari Baru bagaimana makanya nikahnya? nikahnya sih ya ini sih pas kelas 1 Kelas 1 SMP. SD pas saya Cukup lama sih, tapi memang ya kalau ya orang baru memang perlu waktu sih memang ya. Tapi apa ada masalah kalau komunikasi? komunikasi nggak ada sih. Berarti yang lebih intens komunikasi sama ibu. Kalau sama ayah sering nggak komunikasinya kayak kandung? Kandung kadang telepon Telepon ya sering. nggak sering. Seminggu berapa kali? Seminggu biasanya sekali kalau video call. Kalau enggak sih ya lumayan. Biasanya WA ya ketika Iya kan. ada kebutuhan gitu. Nah, ayah berarti di Bandung, Di Depok. di Depok, di Depok. Jadi di sini sama ibu sama ayah santai. Ayah kantoran gitu ya. Berarti kalau ngobrol, pagi ngobrol ya biasanya. Iya sih. Pagi ngobrol. Kalau pulang kegiatanmu biasanya apa? Setelah pulang dari sini biasanya. Saya sih sholat asar terus mandi kan habis itu ya kadang tidur Kadang tidur sampai jam. sampai jam 5. Habis itu Habis itu ya ngelakuin aktivitas biasa terus malamnya belajar belajar. nyiapin buku. Mainannya handphone itu biasanya apa? Ya kalau nggak tidur ya mana. Oh. Berarti misal ya, saya tanya kalau kamu komunikasinya berarti sama ibu ya ini yang sering mungkin adanya tadi ya, sama agak sadar. Sama ibu? Sama ibu sama nenek juga. Nenek Soalnya serumah. serumah. Iya. Oh berarti kamu satu rumah ada ayah, ibu, nenek, Iya sama Kakak. kakak. ada lagi? Nggak ada. Kakek masih ada? Ya. Kakek, yang dari ibu udah nggak ada. Yang dari ayah masih lengkap. Masih lengkap tapi jauh sama. Di Bandung. Malah sama nenek ada di rumah juga. Kalau nenek gimana aktivitasnya di rumah terus? Aktivitasnya sih biasanya ya kadang ngerjain pekerjaan rumah. Bantu-bantu gitu ya. Nenek juga kan nggak biasanya bantu-bantu kamu kayak baju kamu Iya kadang sama karena ibu juga kuliah tadi ya. iya Sibuk berarti ibu. sih. Berarti komunikasinya gimana kalau di rumah? Sering ngobrol santai nggak biasanya? Nggak sering sih Nggak sering. kalau semisal ada masalah. Saya ya klarifikasi ya, berarti ngobrolnya mungkin ketika ada sesuatu aja gitu. Nggak ngobrol santai itu emang nggak biasa. Kalau sama mas, Sama sih sekarang udah kayak ini sih jarang banget komunikasi. kenapa? Nggak tahu ya. Nah, padahal dulu tuh sering main ngobrol gitu. SMA ya mereka ya. Nah, Kurang jadi jarang ngobrol juga ya sama mas. Jadi masalahnya ketika sama nenek sama ibu tadi ya yang gak secara refleks tadi. iya. Berarti nenek kadang juga biasanya kadang ya minta sesuatu ketika pas kamu lagi repot gitu. Sudah ya. Kalau begitu saya pengen tahu ini, misal ini tadi dari sini ya. Kalau seminggu kemarin sempat nggak? Muncul nggak? Cukup sering nggak dalam seminggu kemarin? Seminggu aja sih ya berapa sih? Paling 3-4 hari gitu. 3 dalam seminggu ya. Nah, Berarti ada di mana satu hari itu memang yang enggak mm, terjadi ya.
Tapi cukup, menurut kamu gimana? Cukup mengganggu atau enggak gitu? Ya lumayan. Ada perasaan menyesal biasanya nggak sih? Biasanya setelah ada ya? Ya, Sebenarnya itu lumrah sih, lumrah dan itu tanda yang bagus. Soalnya kamu kan sadar kan itu ya. Jadi ini sebenarnya hal yang kurang baik, tapi kadang kita sadarnya itu setelah belakangan gitu. iya. Saya mengerti lah, saya juga memang kadang juga sering melakukan hal seperti itu juga dulu. Berarti di sekolahan aman ya untuk masalah itu nggak ada ya? Kalau sama guru juga nggak pernah. Pernah. Oke. Kalau ini di lingkungan bagaimana? Hukuman tuh Di luar rumah, biasanya mungkin di tetangga atau di orang teman. kalau tetangga sama teman-teman rumah sih nggak ini sih nggak kenal sih. Nggak kenal. Jarang lewat. Jarang lewat. Eh, Ini. Kamu dari kecil di sana saat rumahnya? Tetap apa pindah-pindah? pindah. Pindah. Kalau pindah-pindah, maklum sih memang. Kan ini capek juga ya, harus kenal lagi. Tapi nggak apa-apa. Berarti sejauh ini kebiasaannya itu berefeknya masih di dalam rumah ya, belum sampai berefek di luar rumah ataupun di sekolah ya. Itu bagus sih kamu bisa menyadari itu sejak dini, soalnya kalau kamu nanti telah menyadarinya biasanya itu juga efeknya bisa nggak hanya ke keluarga, nanti kamu ke teman bisa keluar terus ke lingkungan, banyak soal orang-orang seperti itu kan. Juga semua orang di lingkungan itu kan juga kayak punya kondisi yang ideal. Paham lah, saya paham susahnya gimana gitu. Jadi ingat ya masalahnya yang sempat ditulis itu kan. Terus Bapak mau tanya kamu, dari kamu sendiri ada keinginan untuk enggak sedikit mengurangi atau merubah kebiasaan itu? Ada ya. Nah di sini Bapak bisa bantu sedikit demi sedikit. Mungkin caranya kan beragam. Coba nanti kamu kamu pikirkan dulu, terus kamu bayangkan kira-kira masuk apa enggak di coba gitu ya. Yang pertama itu ini, misalkan ketika kamu dapat tugas terus nenek atau ibunya gitu, biasanya kalau lagi gimana? Gede, tolong apa gitu. Nah itu suaranya keras loh. Apa biasanya? Biasa sih. Dari jauh. Kalau dari jauh biasanya keras ya, keras Ya, tapi biar kalau dengar. jauh keras, tapi biasanya kalau lagi dekat ya biasa sih. Kita tanpa melihat kamu lagi sibuk apa enggak gitu ya. Iya, harusnya kan menanyakan dulu ya, kamu sibuk apa enggak. Atau enggak sebelum minta tolong itu ini dulu dibilang dulu berapa menit sebelumnya. Tidak mendadak. Yang kamu mau pengen apa ya? Tidak mendadak gitu kan kalau Iya. minta tolong ke kamu. Betul sih. Itu juga saya bisa merasakan banget sih kalau mendadak itu memang bukan kurang enak lagi, itu memang nggak enak sih. Kan kalau nggak mendadak kita bisa mempersiapkan gitu. Betul. Jadi kalau yang pertama mungkin itu yang bisa saya sarankan, pas misalkan manggil lagi gitu, kan kita kan nggak biasanya refleks ya, nggak mikir terus, biasanya kamu jawabnya gimana? Iya. Tapi kuras gitu. Biasanya gimana? Iya, kalau pakai bahasa Jawa apa bahasa Indonesia dong? Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya gitu. Tapi kayak keras ngontok gitu. Terus kalau nggak agak ketus gitu. Terus ekspresinya gimana kalau nenek kamu itu? Biasa aja Pak mengomentari ya. Siapa? Nenek sama ibu. Oh itu biasa ekspresinya sih ya. Kadang sih ekspresinya nggak enak, itu juga salah satunya yang membuat ini juga. Pengen berubah juga. Ya sih. Memang kalau nanti kamu juga merasakan mungkin kalau ada anak TK mungkin, terus kamu
mungkin kamu bilang terus anaknya sewot kan juga kamu juga sebel. Ya, kurang lebih seperti itu aja. Nah, kembali lagi tadi sarannya, coba ketika dipanggil tadi, kamu secara refleks itu langsung tarik nafas hitungan 5 detik. Misal, adek, 1, 2, sampai 5 detik. Ini 5 detik ini buat mengkondisikan kamu sama waktu buat jeda mikir. Kan tadi mendadak lah kesannya, nah itu buat jeda. Coba kamu kira-kira dulu. Pas terjadi itu tadi, terus kamu melakukan tadi yang coba saya sarankan tadi. Layak kan juga. Misal saya coba ya, adek, nah sekarang coba aja. Ya, Pasti akan ada apa ya, perubahan ya. Jadi kamu jeda, jadi nggak harus langsung jawab. ada waktu buat mikir juga. Betul sekali, ada waktu buat mikir. Pintar banget. Ada waktu buat mikir. Jadi setiap kamu dipanggil, kamu lakukan itu tadi, jeda nafas, mungkin tarik 1-2 kali atau hitungan 5 detik, baru merespon. Oke, sampai sini paham ya? Layak dicoba ya? Ya. Nah, nanti kalaupun memang masih kurang efektif, ini untuk kemungkinan ada yang apa ya, kemungkinan kalau memang nggak berjalan bagus, bisa juga kamu latihan. Kamu pernah lihat orang latihan kalau teater gitu, drama? Biasanya di kaca. Oh, di kaca. Di kaca, kamu mensimulasikan ketika kamu dipanggil. Kamu simulasikan terus itu, kamu latihan jawabnya. Dibiasakan, kalau ini tuh perlu latihan, perlu berkali-kali. Misalkan setelah malam tadi kan apa kan? Setelah maghrib tadi aktivitasnya apa? Belajar. Mungkin setelah belajar bisa diselingin lah buat nggak boring latihan itu. Kamu bayangkan ketika pas peristiwa atau kondisi situasi yang memicu kamu tadi teriak ini nanti, kamu bayangkan itu terjadi. Adek, aku jawabnya gimana? Yang baik gimana? Coba. Ya, adek. Iya, dibayangin seolah-olah sedang terjadi gitu. Itu latihan simulasi. Gimana menurut kamu? Layak sesuai. Tapi memang nggak sepengaruh apa ya, nggak instan, perlu latihan. Mungkin bisa berhasil kalau dilatih 1 minggu, 2 minggu, saya intens. Jadi yang pertama tadi tarik nafas, jeda tadi ya. Terus yang kedua simulasi. Simulasi. Sudah ada 2. Kalau dari kamu sendiri kira-kira ada nggak yang sudah kamu lakukan sebelum saya ngasih saran tadi? Usaha yang sudah dicoba? Mikir perasaan orang tua sih. Kamu itu refleksikan perasaan orang tua ketika kamu begitu. Apa yang kamu pikirin? Apa itu namanya? Saya sebagai anak kok ini teriak-teriak orang tua saya udah capek-capek ngelahirin saya. Bagus sih mas, kamu keren sih bisa merefleksikan diri itu. Nggak semua orang bisa saja ini. Kadang-kadang ada yang malah sampai teriak-teriak sampai ke bawah di sekolah enggak. Bagus sih, karena kamu sudah ada kemampuan, sudah ada kemauan, itu sudah jadi apa ya, modal yang bagus tuh. Bisa berubah, pasti bisa dirubah kok. Soalnya kan ini kan bukan kepribadian yang kamu bawa sejak lahir ya. Ini kan baru muncul tadi kan kelas 6 tadi kan banget. Sebelumnya berarti kan nggak ada kendala masalah. Jadi ini perilaku yang memang karena apa ya? Mungkin karena kebiasaan tadi ya di rumah.
Biasanya kakak gitu juga Pak? Kakak sih biasa lebih parah deh. Lebih parah. Parahnya bagaimana? Sampai marah-marah, benar-benar marah-marah. Parah. Kadang sampai pukul benda atau banting-banting benda. Kata-katanya sampai keluar kata-kata kotor nggak ada? Sering saya sering, tapi nggak langsung ke orang lain. Kayak ngejumel sendiri. Kamu satu kamar sama kakak enggak ya? Tapi cukup sering ya lihatnya. Kadang kedengaran juga lagi emosi. Ya sih, saya mengerti sih posisi kamu. Pasti sulit ya melihat kakaknya gitu. Kakak juga begitu. Tapi dari ibu bagaimana? Ibu sih Kalau komunikasi sama nenek? aman sih. Ya. Berarti kamu refleksnya itu mungkin karena dari kakak itu juga. Biasanya saya dari kakak sih. Kakak. Kalau dari orang tua dulu aman. Yang kandung sama yang sekarang berantem itu masih ayah kandung. nah, kamu masih kecil lagi? Masih kecewa. TK? Lebih itu belum sekolah. Dan kamu masih ingat itu? Detailnya juga ingat? Detailnya sih nggak terlalu sih. Tapi ingat aja ya. Kakak berarti yang agak gede berarti yang jadi saksinya. Kalau yang orang apa sama ayah sambung itu aman-aman aja ya? Gak pernah berantem. Alhamdulillah. Itu tadi, jadi solusinya dua tadi itu bisa dicoba. Terus sebenarnya banyak, tapi itu pengennya bahas sama kamu yang memungkinkan bisa dilakukan. Kalau dari saya ada satu lagi sih, biar lebih enak. Ini tuh lembar self monitoring itu memonitor. Nah, di sini bisa jelaskan ya ini tuh isinya hari. Nah, ini isinya ini apa? Berapa kali nada tinggi muncul. Misal kamu misi hari ini hari Senin, misal kamu dari pagi tadi sudah memunculkan gelap itu berapa kali? Ini kan sebelum ketemu saya ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu saya hari ini, terus berhasilnya tadi, misalkan tadi kan saya ngasih solusi tadi yang pertama Itu nafas, terus iya. Mungkin bisa yang dilakukan yang tarik nafas itu tadi jeda sama buat mikir tadi untuk merespon yang biasa aja mungkin daripada harus yang meledak-meledak. Dicatat kalau berhasilnya berapa kali. Ini tuh penting buat biar kamu bisa monitor. Nah, aku udah berapa kali ya berhasil apa tidaknya. Misalnya kamu hari ini nada tingginya misal situasinya ya. Biasanya hari Senin mungkin 3 hari. Terus kamu berhasil mungkin 1 kali udah berhasil. Terus kamu misal targetnya memang untuk hari pertama berhasil 1 aja, nanti berhasil secara miliar. Begitu nanti makin hari makin naik sampai sama sekali nggak ada. Gitu. Terus misalnya nih hambatannya, nah hambatannya mungkin kamu bisa tulis kenapa kau gagal. Mungkin karena kamu sangat capek saat itu, sangat capek terus sehingga kamu lupa suasana yang telah kita sepakati tadi. Akhirnya kamu refleks, itu nggak apa-apa dicatat aja di sini, jadi bisa kita evaluasi bersama. Atau misalkan lagi ada tamu atau gimana, bikin pokoknya hambatan-hambatannya bikin gagal itu kamu coba pahami. Saya yakin kamu ngerti kok, kamu termasuk cerdas kok kamu. Itu terus ini refleksinya yang berhasil di minggu ini mungkin frekuensinya mungkin bisa sampai 70% mungkin respon yang baik. Terus hambatannya apa? Dijelaskan aja biar saya juga nanti bisa bantu hambatannya apa.
terus pencapaian kebayang. Ini bahasanya mungkin nanti aja, nggak semua, mungkin yang perlu ditulis ini yang dulu. Kalau kamu bingung, ini disalin ke buku aja nggak apa, langsung tulis aja di buku misal hari Senin gitu. Hari Senin saya sudah berhasil ini, hari Senin saya berhasil merespon dengan baik berapa kali gitu. Dicatat gitu aja. Kalau kamu bingung nggak, kamu bawa aja nggak apa-apa. Ini di bawah nanti. Ya di bawah nggak apa-apa. Boleh dilipat. Dilipat buat. Tidak apa-apa dilihat. Kalau kamu kesulitan isinya di situ di buku tadi nggak apa-apa. Itu buat gambaran aja biar kamu paham. Ya isinya di sini. Di situ juga bisa nggak apa-apa. Oh ya Pak, tapi kadang itu ya salah satu pemicunya itu juga bisa jadi pas lagi main Mobile Legends, tahu kan? Ya. Yang pas lagi tengah-tengah yang 30 menit ke atas itu loh. Black game. Oh, gak game, pas sudah game banget yang kalau mati itu lama banget responnya. Nah itu pas tiba-tiba disuruh tuh bisa apa? Iya sih. Rank berapa? Sekarang sih 60 deh. Titelnya? Terus sih kota ada 2 Kota itu apa? Madiun yang silver gitu. Silver apa ya berarti? Di atasnya rank? Oh Ranknya? ranknya 2 Ya, keren sih. Aku berarti cukup sering nggak game? ya. Toxic nggak biasanya mainnya? Enggak sih, Jujur aja nggak apa-apa. sebisa mungkin ditahan. Ditahan aja. Kalau sama teman-teman pernah main nggak? Mabar Sering kalau sama teman sendiri terus sih masih sambung. masih. Tapi gue nggak main Mobile Legends tadi. Kamu kalau ini, saya pengen ngasih saran juga, tapi ini termasuknya maksudnya relate ke kamu apa enggak? Kamu suka dengerin musik nggak? Suka Suka. Musiknya apa ini? musiknya saya sih biasanya kadang itu yang rock gitu, Rock. yang kacang-kacang enak gitu. Hardcore sampai metal enggak sampai? Is rock biasanya. Iya, atau enggak kadang yang mellow gitu. Kasih saya gambaran dong, biasanya apa, bandnya apa? Oh kadang sih ya Referensi kamu. nggak selalu ini sih, nggak selalu apa sih, biasanya yang acak aja gitu. Oh, acak aja. Tapi cenderung punya referensi suka yang keras-keras gitu. Yang melo tadi juga suka. Kalau melo apa yang kamu suka? Aku sih biasanya ada duda di game gitu. Oh, dari game. Kamu anime juga suka nggak? Ini enggak sih. Nggak suka. Lagunya bagus. Kalau game apa biasanya lagunya? Game Ya, lagu Backsound Game kan? namanya apa ya? Aduh, apa sih? Apa? Berarti kamu suka musik berarti? Nah, solusi saya itu pengennya tuh kamu juga ingin membiasakan relaksasi paham nggak kamu? Ini. Merilekskan diri. Oh, Jadi kan aktivitas sekolah itu kan menurut kita fokus. Mungkin kamu di rumah, soalnya kan dia ada relaksasi ngobrol itu sebenarnya juga relaksasi, tapi ngobrol yang santai. Kan kamu kan nggak mendapatkan itu di rumah, jadi nggak biasa aja kan itu. Terus sama Mas juga nggak sedikit dulu juga. Nah, relaksasinya dari saya itu bisa dengerin musik. Soalnya kalau lari-lari game-game ini juga bukan game relaksasi, itu kan game yang apa ya, sifatnya kan kompetitif, betul. Oke kalau menang, kalau kalah tambah stres. Apalagi lost streak 3 kali udah pusing. Tanpa lost streak aja di misalnya ketika lihat game aja, kalau diganggu bisa meledak-ledak ya kan. Nah,
Kalau saya lihat relaksasinya kurang. Kamu setuju nggak? Memang kurang. Sepeda itu nggak mas. Sepeda nggak? Menikmati alam sekali lihat ikan dari sana. Oh, bisa sih. Cuma di rumah. Berarti juga musik aja ya. Nah, Jadi misal ketika kamu emosi meledak itu dengerin musik. Dengerin musik itu sambil apa ya? Mengontrol emosi. Maksud saya itu kayak menenangkan diri gitu. Tapi kalau kamu memang lagu rock tadi memang bisa menenangkan diri, nggak apa-apa pakai itu. Jadi kalau saya membayangkannya itu gimana ya? Biasanya kan malah memicu semangat biasanya. ya. Mungkin kalau minum bisa. Referensimu kan banyak lah pasti. Di YouTube apa? Spotify. Spotify. Ini pakai headset. Enggak. Coba aja pakai headset yang kabel aja ya. Orang-orang sekarang kan malah cenderung kembali teknologinya. Gara-gara kalau sekarang tuh serba online. Tanpa online bingung nanti nge-play lagu. Iya. Kamu pakai musik headset itu sambil jalan-jalan sebentar. Kalau kamu sudah ke puncak, kira-kira itu masuk nggak kalau lagi diterapkan? Masuk sih. Ya. Itu ada 3 ya. Tadi tarik nafas tadi ketika situasi terjadi tadi. Terus tarik nafas tadi 5 detik sambil memikirkan responnya. Terus latihan simulasi di rumah tadi untuk membiasakan responnya. Dibiasakan nanti pasti bisa kok. Terus yang ketiga itu tadi yang latihan relakasi. Atau mungkin kamu suka game nggak? Coba cari game yang nggak sifatnya nggak aktif. Ini orang suka sih. Mungkin Apa? Pernah coba? di obat cuma jalan-jalan doang, enggak nanam ya gitu kan tadi itu. Ya, kejutan itu kan relaksasi banget. Selalu kan kurang. Kurang sih. Aku mau ngasih referensi juga nanti punya ketuaan. Ini ya game Mobile Legends nggak apa-apa, tetap dimainkan tapi kamu juga harus misalnya kalau lagi mood, kamu tahu mood kan? Mood lagi berantakan jangan main dulu. Itu kacau. Iya, udah moodnya berantakan malah kamu main itu nanti rawan nanti kayak temanmu toksik terus mungkin mainnya apa dark system kamu tambah kacau nanti. Game-game relaksasi aja itu bisa itu kalau selain musik cari referensi game yang sifatnya santai gitu ya. Terus ini ada terakhir dari saya ini kontrak ini tujuannya apa? Biar kita itu di sini kan tadi kan konseling banget kan ada masalah tadi yang sudah kamu sampaikan, kita sepakat solusinya, tinggal apa yang dilakukan tadi. Nah, yang dilakukan tadi akan lebih bersungguh-sungguh dibuat pernyataan tertulis. Ini tadi kira-kira yang sudah disepakati dari ini tadi apa saja? Targetnya tadi yang ini sesuai ya? Iya. Yang lanjut nomor 2. Ini sesuai nomor 2. Sudah tidak sesuai ya? Dengan sesuai. Terus strateginya nanti yang kita sepakati naik nafas tadi. Sesuai. Yang ini ya, yang nomor 3 ya, yang mungkin ya. Itu mah kakak kamu itu sibuk. Tugas. Ada rasa takut nggak ngobrol ke kakak? Nggak ada ya. Cuma cara ngobrol aja. Ngobrol sering nggak sama kakak? Sekarang saya enggak.
Ini jurnal ini seperti tadi aja nggak apa-apa, misalkan kayak hambatan-hambatan tadi atau pemicunya lah sudah. mengembangkan kegiatan dalam sistem. Nah misalnya ini misalkan bagus. Nah ini yang terakhir, misal nanti berhasil, kamu bisa ngasih reward sendiri. Nanti misalkan kamu apa yang kamu pengen lakukan yang belum kesampaian, Saya nggak ada sih sebenarnya apa yang lagi pengen banget dilakuin? pengen banget Iya, makanan atau Iya, sesuatu makanan sih. makanan. Nah nanti kan ini kan gak hanya sekali hari ini saja kan, mungkin ada pertemuan selanjutnya yang membahas progres kamu tadi, entah nanti minggu ini atau minggu depan ya, tergantung waktunya. Kalau di sekolah nggak sibuk nanti bisa saya panggil lagi. Nanti kalau berhasil nanti ada rewardnya dari kamu sendiri, nanti yang kamu lakukan apa, dari saya sendiri juga nanti ngasih reward buat kamu. Pas tahun ini nanti yang berhasil. Tapi pun kalau nggak berhasil nggak apa-apa, kita bahas lagi nanti kekurangannya apa, mari dievaluasi bersama gitu ya. Nah ya, jika belum tercapai nanti dibahas lagi sama saya. Gak apa-apa, sampaikan aja masalahnya di rumah apa gitu. Kalau di sini 1 minggu ya, mungkin minggu depan lah, atau nggak sampai 1 minggu gitu ya. Udah 7. Tanda tangan mana? Ini benar namanya? Terima kasih. Jadi ini kontra ini juga digunakan buat kamu lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh, biar kamu ingat, oh saya ada kesepakatan yang harus dicapai dan diwujudkan gitu. Jadi saat di sini ada yang ingin disampaikan ke saya, mungkin kendala-kendala tipsnya gitu. Belum ada sih. Belum ada ya. Ya mungkin memang seperti itu ya, memang sebenarnya saya nggak pengen menggurui, sharing aja ya buat kamu. Kan sebenarnya ini tuh mungkin orang yang punya sepele ya. Ya. Tapi sebenarnya ini kayak sebuah apa ya, sebuah KMS gitu loh yang cuma muncul di kota aja. Bisa kan masih di baliknya yang tenggelam itu kan nggak tahu yang ada di sana. Mungkin dengan respon begitu mungkin agaknya sepele, lama kelamaan kan itu menjadi kebiasaan. Orang rumah mungkin masih bisa memahami sih. Nah, nanti berbeda kalau di luar. Kamu pernah nggak ketemu orang yang orang-orangan gitu? Suka Emang ya sih. di mana? Di sosial media. Menyenangkan nggak melihat orang seperti itu atau ketemu? Sebenarnya ini agar kita lebih lihat satu komunikasi dan menyampaikan, soalnya kuncinya itu kan itu rasanya. Itu yang sih. Dari yang tadi masih ada yang ingin ditanyakan ini tadi jurnalnya Pak ya Mas, ini provinsinya hari itu ditulis dari sini misalkan. Kalau nggak ada dicatat aja, nggak ada peristiwa yang memicu itu, nggak ada juga, jadi nggak ada respon yang perlu dilakukan. Jadi sesi konseling hari ini bisa disimpulkan nggak sih? Tadi permasalahannya tentang respon tadi ternyata alhamdulillahnya masih cuma di rumah aja ya, di sekolah belum ada. Di lingkungan pun juga belum sampai terjadi ya. Ya mungkin memang kakak yang ini sudah. Kalau misal sama orang yang nggak dekat banget itu nggak bisa. Nggak bakal. Nggak bakal begitu. Ah, Jadi tetap
tetap sopan lah ibaratnya sama orang yang baru ya. Iya. Tapi kalau kakak memang lebih ekstrim gitu ya. Nah gitu, tujuannya itu agar kamu tuh nggak mau lebih ekstrim lagi, karena kan pasti nanti kamu lama-lama juga akan seperti itu kalau tidak sadar. Alhamdulillahnya kamu cerdas, kamu paham mengenal kamu sendiri, kamu tahu itu sesuatu yang perlu diperbaiki dan memang benar bisa dirubah kok, tenang aja. Memang perlu latihan sama kemauan aja gitu. Jadi saya simpulkan ya, ini tadi kan permasalahannya tadi dengan solusinya tadi telah kita bahas ya, tadi kayak narik nafas, latihan relaksasi, latihan musik, sama latihan simulasi tadi. Itu yang ketiga ya. Terus kamu ada lembar monitor yang diisi aja lah Pak, sama aja. Nggak ada benar salah kok, pokoknya diisi sesuai sama lapangan, nggak ada lapangan gitu aja. Soalnya tujuannya BK itu bukan kamu nilainya bagus juga, tapi memang masalahnya kamu yang ingin kamu selesaikan itu benar-benar teratasi begitu ya. Jadi nggak perlu dibuat-buat, jujur aja nggak apa-apa gitu ya. Terus juga ini sudah kontrak perilakunya juga sudah tanda tangani 27 April, tanda tangan saya, tanda kamu. Bismillah, dengan ini kita sungguh-sungguh nanti semoga lancar dan diberi kemudahan ya. Tetap semangat ya Mas ya. Sampaikan ke saya kalau ada kendala dan lain-lain. Nanti mungkin seminggu ke depan kita akan lagi ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya apa sih? Kalau olahraga tuh bisa nggak buat hilangin amarah gitu? Bisa. Kamu keren ya, ini pasti ada referensi pernah dengar Pak? Di HP itu informasinya. Saya kasih sedikit info ya. Jadi itu olahraga itu kenapa bisa memperbaiki mood? Karena ketika kita olahraga itu tubuh itu mengeluarkan hormon. Salah satu hormonnya nanti bisa cek, kamu bisa pakai chat GPT kan ya. Coba hormon endorfin itu hormon kesenangan, itu hormon yang sama muncul ketika kamu mencapai apa ya, self achievement. Misalkan kamu dapat nilai bagus, kamu misalkan menang lomba, atau mungkin kamu pertama kali dapat ranking mitik, mungkin tuh perasaan senangnya sama. Nah, dan itu dialami soalnya kan itu kan prosesnya jadi menggerakkan tubuh. Hormon endorfin itu memperbaiki mood banget. Biasanya itu bikin kita lebih apa ya, lebih enjoy. Harus pakai olahraga. Kamu suka olahraga nggak? Misalnya Fisik. Besar berapa? Bisa kuat berapa kali? saya Sepuluh ya. Keren hitungannya. Kalau ini olahraga yang fitness itu kayak badminton, nggak sih, nggak ada temannya. Kelas meeting baru kemarin ada ya, kelas meeting. Itu apa ya kegiatannya? meeting itu biasanya kan ada belajar, terus ada kelas meeting yang ML juga. E-sport. E-sport. Yang olahraga itu volley. Ikut? Gak bisa ya? Nggak bisa volley. Iya, volley itu gak semua orang bisa. Volley sepak bola. Sepak bola ada nggak? Sepak bola sih nggak ada. Semoga classmate habis ini mungkin ada sepak bola, mungkin kamu bisa ikut. Kalau sepak bola itu gini, PD-nya kita meskipun nggak bisa tetap berani main. Kan nggak apa-apa, daripada volley kalau nggak bisa benar-benar nggak bisa, ya kan? Nggak begini deh. Tuh. Ya benar kan, udah bisa tadi menemukan solusi, itu solusi yang bagus. Solusi olahraga, kamu menemukan sendiri solusinya. Olahraga itu benar-benar memperbaiki mood. Bahkan itu bisa, kalau kamu tahu depresi, itu bisa meredakan juga depresi. Olahraga. Jika
dengan jalan kecil mungkin. Rumahmu di kondisi apa? Perumahan apa desaan apa gimana? Pedesaan. Desa. Cepet sawah ada. Ya, Coba jogging sebentar. Bisa. Sebab lagi ingat banget endorfin lah. Wah. Kalau kamu nggak percaya cek aja di bawah. Ada lagi? ya. Ada ya? Kita tambahkan nggak apa-apa dari tadi solusinya olahraga gitu ya. Tapi kamu tanpa sebelum kita ketemu nanti memang biasa olahraga bukan? Ya, bisa. Biasa olahraga. Bagus sih. Berarti ditambah strategi ini aja ya. Diganti yang mungkin jadi olahraga gitu aja. Tapi jangan dipaksakan lah. Maksudnya kalau memang biasa 10 kali, ya jangan sampai dibuat mungkin 2 kali lipat, 20 kali sampai mengganggu. Paling nambahnya terus mas sekali. Dibuat tubuh itu dibuat berkeringat aja itu sudah cukup. Hormon endorfin keluar 30 menit pagi atau sore. Gitu ya mas. Ini juga di bawah disimpan di bawah. Seminggu lagi kita ketemu. Kalau berhasil nanti saya kasih lewat. Ini perlu dikumpulkan nggak? Ini nggak perlu sih, tapi cukup disimpan saja di Oke. Gimana rasanya? Plong, nggak ada yang pengen lagi sekarang. Tetap semangat, ya harus semangat, pasti semangat karena di kemauan aja sudah ada kan bagus, tinggal penerapannya aja. Semuanya juga kehidupan ya pasti begini. Nggak apa-apa pelan-pelan belajar, kita belajar bersama. Saya juga belajar kok. Di kondisi kita kayak gini, sifat masalahnya macam-macam. Tapi mari kita jalani bersama-sama. Semangat ya. Jangan sungkan ngobrol ke saya. Kalau pengen apa-apa sampaikan. Tahu ruangannya saya di mana? Di pos atau mungkin kamu butuh nomor saya apa enggak? Boleh. Doa ya. Saya 5706 1 ini 4 ya, aku 94 1 bisa saya akhiri sekarang ya, sama bisa kembali ke proses. Terima kasih mas ya atas waktunya. Tetap semangat ya. Semangat. أشهد أن لا